Puji Tuhan, kita pada sore hari ini dapat bertemu di rumah Tuhan. Kita akan beribadah. Dan saya, Wakil Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan, juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Juga buat tamu, mungkin ada yang baru sekali hadir di gereja ini, kami juga mengucapkan terima kasih, selamat beribadah. Kiranya kehadirannya dapat juga membawa berkat bagi kita. Berita selanjutnya untuk jadwal perayaan Natal dapat Bapak Ibu bersani di Warta Jemaat. Sedangkan pada sore hari ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kukuh Imam Kristiawan SSI. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam panggilan ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi KJ Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyatukan hati kita di dalam keteduhan. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Ibadah Minggu Advent yang kedua saat ini, kita hayati bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Dengan penuh sukacita kita boleh menghayati ibadah kita pada sore hari ini dengan memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent kita yang kedua pada saat ini dengan tema liturgis GKJW, dengan tema liturgis kita adalah GKJW menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai. Sedangkan tema khotbah kita saat ini adalah komunitas yang saling menyelamatkan. Dengan penghayatan tema tersebut, mari kita bersama menghayati bahwa selalu ada waktu. Melalui lagu tema masa raya Natal ini, kita bersama diingatkan untuk terus semakin cinta kepada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka pertanyaannya, apakah kita semakin cinta dan semakin dekat, semakin serupa dengan Kristus, ataukah hidup kita semakin jauh dan hidup di dalam dosa? Panggilan pertobatan kita pada sore hari ini, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yeremia 25 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami melalui cinta yang luar biasa dalam pengorbanan Sang Kristus. Cinta dan kasih Tuhan telah nyata dalam kehidupan kami sehari-hari karena rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap limpah rahmat berkat kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan bagi kami di sepanjang kehidupan ini. Namun kami juga boleh menyadari
bahwa kehidupan kami tidaklah sempurna, dan bahkan seringkali kami jauh dari Tuhan dan juga melukai hati Tuhan melalui kehidupan kami yang seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan dan relasi kami yang tidak baik dengan sesama kami. Tuhan, ampunkanlah hati kami yang bebal. Ampunkan kami jikalau seringkali kami hidup di dalam keberdosaan ini. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami roh pengampunan-Mu, kasih setia Tuhan, untuk kesempatan yang baru, sehingga hidup kami boleh diperbarui, dan hidup kami menjadi hidup yang baru seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Kristus kami mohon dan kami berserah. Amin. Setiap kita yang dengan segala kerendahan hati memohon pengampunannya, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Mari kita menerima berita pengampunannya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunannya diambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jika Tuhan terus memberikan kasih karunia-Nya setiap pagi selalu baru, maka biarlah damai sejahtera itu juga boleh bagi sama kita. Damai Kristus bagi kanan, kiri, depan, belakang kita. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan,
Mari kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh membangun ibadah minggu sore ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucapkan puji syukur Tuhan karena sebentar lagi kami akan menerima makanan rohani melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buka budi nalar, pikiran dan hati kami. Biarlah firman-Mu jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah harum bagi-Mu. Tuhan berkati Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dan kuduskan, pakai Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Demikian juga Tuhan berilah kami hikmat untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti rusa rindukan sungainya, demikian juga kami sudah rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan, kami siap menerima, dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup setia serta berbuah manis bagi-Mu. Demikian Tuhan seluruh doa kami, doa yang jauh daripada sempurna yang kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 85 bait 1. Kusongsong bagaimana? Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji. Bacaan pertama dari Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4. Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4 yang demikian bunyi firman-Nya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia. Pergi dan lihatlah pekerjaan Allah, dahsyat perbuatannya terhadap manusia. Laut diubahnya jadi tanah kering, orang berjalan menyeberangi sungai. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia. Bersukacitalah karena namanya yang memerintah untuk selamanya. Dia mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak tak dapat tinggikan diri. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia. Puji Dia hai bangsa, pujilah namanya. Dia kuatkan kami, kaki tak goyah. Kau menguji kami, memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia. Kau membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Kau membiarkan orang melintasi kami, tapi Engkau telah membebaskan kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia. Bacaan kedua pada sore hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11 yang demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Maranatha.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan menurut TBLAI 2, demikian sabdanya. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan dituntun, setiap gunung dan bukit diratakan. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca merenungkan firman-Nya, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Cuma dipersilahkan duduk. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Wah, sepertinya karena hujan jadi nganu nggih, rada melempem. Nggih. Shalom. Wah, mantap. Katanya Pak Nowo tadi 25 juta ya. 25.000 orang yang rawuh hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau membaca teks bagian ini di mana Yohanes Pembaptis ada di antara orang banyak. Saya teringat bagaimana Yohanes Pembaptis ini di depan orang banyak itu bersuara keras memperingatkan mereka. Kenapa demikian? Pasti ada alasannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya jadi ingat jari ini. Kalau satu jari ini mengambil botol ini pasti kesulitan. Ini sulit, tidak bisa. Loh Pak, diginikan, ya digantol gini. Tapi dukurit, no. Tapi kalau ngambil begini tidak bisa. Kalau dua, susah. Dua begini. 3, 4, 5 bisa. Artinya apa yang dilakukan untuk banyak orang itulah sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau saya ingat juga pada waktu sekolah Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga pasti ingat pada saat ilustrasi tentang biting ini. Kalau satu biasanya digunakan untuk apa? Untuk mencuti nggih, lek gak gelem mole. Ini satu. Tapi kalau banyak, satu susah digunakan untuk nyapu. Tapi kalau banyak digunakan untuk nyapu. Kalau satu susah. Tapi kalau banyak jadi sapu. Dan saya juga teringat tentang film anak kecil Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa ditolong ya Mas. Film kartun anak kecil. Mungkin Bapak Ibu ingat film ini. Bukan film sih, klip begitu. Bila bisa minta tolong? Ya.
Iya, terima kasih Mas. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, itu tadi hanya gambaran. Kenapa Yohanes Pembaptis itu berseru di padang gurun, bertemu dengan orang banyak di daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat. Karena memang keselamatan secara komunal itulah yang diharapkan supaya banyak orang bertobat. Kalau misalkan Yohanes Pembaptis diam saja, wes yang penting aku yang selamat, bisa enggak? Bisa saja. Tetapi panggilan Yohanes Pembaptis adalah supaya banyak orang bertobat sebelum hadirnya Sang Mesias. Dan itulah tema khotbah kita, komunitas yang saling menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seruan pertobatan ini bersifat komunal. Tidak hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua orang. Apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam teks kita hari ini, dalam teks Injil, itu tentu sebuah seruan pertobatan yang keras menurut saya. Kalau dibahasakan dalam bahasa kita saat ini, bahasa populer kita saat ini, mungkin pidatonya Yohanes Pembaptis itu pidato yang membuat telinga kita menjadi merah. Kalau boleh dibahasakan demikian, Yohanes Pembaptis berseru kepada orang banyak dan dia berkata demikian, "Hei semua keturunan ular beludak, pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara itu licik dan jahat. Saudara adalah ibarat pohon, tapi mana buahnya? Kapak sudah tersedia, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Itu kalau kita membahasakannya dalam bahasa pidato sehari-hari, tentu kita yang mendengarnya bisa merasa tersinggung. Teguran keras yang memerahkan telinga jika mau menyadari realitas kehidupan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menanti kedatangan Kristus dengan pertobatan, itulah yang menjadi seruan kita hari ini sebagai gereja persekutuan orang-orang percaya. Kapan kedatangan Kristus? Selalu kita diingatkan di dalam minggu-minggu Advent, kedatangan Kristus itu pasti datang. Tetapi kapan kedatangannya? Kapan waktu Tuhan itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau tahu pasti berjaga-jaga. Makanya ada sebuah ungkapan dalam teks Alkitab kita, dia datang seperti pencuri. Apa mungkin pencuri bilang, "Hei, aku sesuk datang ke rumahmu ya, siapkan ya." Itu kalau pencuri apa bilang begitu? Ya enggak. Pencuri itu ya enggak akan ngomong-ngomong atau pesen, enggak. Tetapi sewaktu-waktu dia akan datang. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, saat kita tidak tahu kapan Kristus hadir, yang kedua, maka kita diingatkan melalui seruan pertobatan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, seruan pertobatan yang diungkapkan Yohanes itu dicuplik dari Yesaya 40 ayat 3-5. Yang demikian, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi seruan Nabi Yesaya ini memang itu dikutip oleh Yohanes. Jadi yang diungkapkan Yohanes itu bukan serta-merta akan datangnya Sang Mesias kapan, tidak tahu. Tetapi itu bagian dari pengulangan peristiwa keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang kedua adalah peristiwa dari pembuangan Babilonia. Dan ungkapan inilah yang diserukan kembali oleh Yohanes Pembaptis. Supaya bangsa Israel terus hidup dalam pertobatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bertobat adalah upaya untuk menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang batin. Dan membiarkan diri kita dibawa oleh kekuatan ilahi. Hal ini senada kalau kita membaca pada Maleakhi 3 ayat yang ketiga tadi. Dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak.
Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam kebenaran. Artinya bahwa supaya kehidupan kita terus ditahirkan, kalau di dalam bahasanya Maleaki adalah seperti memurnikan emas dan perak. Saya mencari referensi Bapak Ibu dan Saudara. Memurnikan emas itu ternyata membutuhkan proses yang tidak mudah. Memurnikan emas itu membutuhkan suhu kurang lebih 800 sampai 920 derajat Celcius. Kalau Bapak Ibu menanam air yang panas itu berapa derajat? 100. Bapak Ibu gini kan, melonyo. Ini memurnikan emas itu 800 sampai 920 derajat Celcius. Artinya panas sekali. Dan juga tidak berhenti di situ. Ada proses tempa dan pres itu kurang lebih, saya kok jadi lupa, kurang lebih 150.000 ton untuk ditempa dan menjadi sebuah emas yang murni. Artinya bahwa proses pemurnian itu tidak mudah. Sehingga kalau di dalam kehidupan kita terus ada proses yang memurnikan kehidupan, lalu kita bilang Tuhan sudah cukup, Tuhan sudah selesai. Mungkin Tuhan akan bilang belum waktunya. Dan itulah proses yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau proses kehidupan kita terjadi sampai hari ini, tentu itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Dan bahkan kalau tadi dikatakan orang Lewi itu loh dimurnikan sedemikian rupa bahasanya. Siapa Lewi? Lewi adalah salah satu golongan suku yang khusus nangani bait Allah. Lah kalau Lewi aja loh yang sudah bertugas di bait Allah, Lewi itu tahu tentang hukum Tuhan, itu masih dimurnikan. Apalagi siapa? Kita. Kita, apalagi kita yang hidupnya masih penuh dengan dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, seruan hidup dalam pertobatan adalah hidup yang berbalik arah. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan syuf, berbalik arah 180 derajat, bukan 360 derajat, balik meneh. Kalau 360 derajat, muter aja gitu. Tetapi 180 derajat. Kalau sebelumnya arah hidupnya ke kiri, maka dia berbalik menjadi ke kanan. Dan hidupnya itu semakin berkenan, hidupnya menghasilkan buah-buah kebaikan. Kalau di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 yang tadi tidak kita baca, dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan seterusnya itu teksnya. Artinya bahwa orang yang bertobat, orang yang hidupnya sudah, Tuhan aku merendahkan hatiku, aku bertobat kepadamu, lalu apa buahnya? Lalu apa hasilnya? Kalau hidup kita tetap seperti apa yang kita jalani selama ini dan tidak menghasilkan buah pertobatan, lalu pertanyaannya apa yang kita hayati di dalam hidup? Doa Paulus pun kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik dan supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya menjelang hari Kristus hidup kita harusnya semakin serupa dengan Kristus. Lalu ada ungkapan demikian, ya enggak bisa Pak, wong saya ini orangnya wis kaku, ya tetap kaku ae. Saya enggak bisa Pak, saya sudah kadung loro hati, gak iso aku mengampuni dia. Terus apa buah pertobatan kita? Jika demikian Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh merenungkan kembali seruan pertobatan kita sebagai persekutuan yang bersifat komunal ini. Kalau anjuran praktisnya adalah, mari kita membawa perubahan perilaku
yang radikal, yang mengakar dari dasar kita masing-masing. Kalau kita melihat ayat 11 sampai 14, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kita baca tadi demikian. Jawabnya kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pemungut-pemungut cukai datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat 11 sampai ayat 14 ini menunjukkan jelas sebuah penghayatan perilaku hidup, perubahan hidup yang dianjurkan Tuhan Yesus kepada orang banyak itu. Artinya mereka diajak supaya tidak egosentris, tapi berempati dengan orang lain. Saya jadi teringat kalau di desa Kristen itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu main ke desa Kristen, ke Sumberjo, ke Wonorejo, atau ke Sitiarjo, ke Peniwen dan seterusnya. Biasanya mereka itu kalau mau berangkat ke gereja, itu biasanya geruduk-geruduk gitu. Waktu pulang, mereka itu juga geruduk-geruduk lalu biasanya saling menawarkan diri. Biasanya saling menawarkan diri. Yu, utawa Gus, ayo bareng aku kalau naik motor. Ayo bareng aku, tak gonceng mulene. Biasanya begitu. Menurut saya itulah bentuk empati kepedulian kalau melihat orang lain. Saya percaya bahwa kehidupan kita pun juga diingatkan demikian. Apa maneh udan-udan koyo ngene iki. Semoga ada yang menawarkan bagi seorang yang sepuh dan berjalan kaki. Monggo sareng kula udan-udan. Dan tentu itulah yang menjadi kesukaan kita saat kita tidak egosentris tapi kita berempati. Tidak berlaku koruptif tapi jujur dan bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu maka ada sebuah pesan yang kuat supaya ada perubahan diri. Dari kemalasan, kebiasaan buruk, cara berpikir yang kaku, keangkuhan, keengganan, dan ketidakpedulian, itu semua bisa berubah di dalam diri kita yang semakin nyata dalam diri dan kehidupan kita. Dalam akhir-akhir ini Bapak, Ibu, dan Saudara banyak peristiwa yang menunjukkan sikap hidup yang tadi. Bagaimana orang bersikap angkuh, orang berpikir egosentris. Kalau Bapak Ibu melihat di media sosial, peristiwa Agus Agus itu terkenal selain, jadi Agus itu posisinya nomor 2 setelah NN. Kalau di gereja NN itu yang paling tinggi, nomor 1. Dilihat di warta Jumat pasti NN gitu. Ya, yang sekarang yang kedua itu Agus. Agus saat peristiwa matanya disiram oleh air keras itu, ternyata mereka tidak berempati sebagai manusia, malah mereka egosentris dan dieksploitasi. Sehingga menjadi viral dan macam-macam dan banyak orang yang mendulang rezeki. Atau yang kedua, contoh yang kedua, orang dengan sikap keangkuhannya, kisah penjual es teh. Asik, yang lagi viral saat ini. Sampai membuat orang mundur dari jabatannya. Viral tentang penjual es teh. Lalu yang ketiga, contoh yang terakhir bahwa banyak orang yang saat ini hidup dengan ketidakpedulian sehingga dia hidup untuk kemarahan dirinya. Peristiwa di Kediri, pembunuhan satu keluarga, yaitu suami, istri, anaknya, 2 tapi yang 1 selamat. Ini adalah warga GKJW Jemaat Tawang. Dan peristiwanya sangat miris karena orang yang membunuh keluarga ini adalah masih saudara dan karena meminjam uang. Pinjam uang tidak boleh, nesu. Oleh karena itu maka kalau ada yang pinjam,
ya ditolak baik-baik saja. Tapi kalau saya, pendeta, saya pinjam, tolong terus ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu maka hari ini kita menghayati Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua kita menghayati dengan lilin Advent Bethlehem. Apa artinya? Lilin Advent yang kedua adalah lilin Bethlehem. Artinya lilin yang penuh dengan cinta dan kesetiaan. Peristiwa di Bethlehem itu penuh dengan cinta bagaimana Yusuf dan Maria. Dan juga kesetiaan Yohanes Pembaptis yang setia di dalam tugas tanggung jawabnya menunggu hadirnya Sang Mesias. Karena kesetiaan itulah sampai dia mengorbankan kepalanya di atas talam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini mengingatkan kita ada dua hal. Yang pertama, mari di dalam menghayati minggu-minggu Advent ini kita tetap setia dan hidup benar dalam masa-masa menanti. Sebagai gereja dan di dalam komunitas iman kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah peristiwa apapun mari kita tetap setia dan hidup benar dalam penantian. Dan yang kedua, Allah tetap menyertai kita dalam masa-masa menanti, dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan terus menyertai kita dalam proses-proses penantian yang tidak mudah itu. Di tengah pergumulan kehidupan. Misalkan di tengah pergumulan relasi antara suami dan istri. Pergumulan suami dan istri ini seringkali yang terjadi adalah yang satu tidak tahu apa yang dilakukan oleh pasangannya. Tiba-tiba ada tagihan datang. Loh, iki kok ana tagihane? Kapan nyiliye? Yang kedua, relasi suami istri seringkali yang terjadi adalah saling curiga satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak ada keterbukaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam relasi suami istri, orang tua dan anak. Orang tua menuntut kepada anak, sedangkan anak saat ingin berpendapat, kon cek cilik, gak usah ngomong. Akhirnya anak merasa bahwa saya tidak dianggap sebagai pribadi yang berharga. Bapak, Ibu, dan Saudara, relasi-relasi yang ada inilah yang seringkali terjadi menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah permasalahan perekonomian. Tadi saya mengupdate berita Bapak, Ibu, Saudara, kalau kemarin isunya di awal bahwa di tahun yang baru kita akan mendapat hadiah dengan PPN 12%. Waduh, selamat. Dapat hadiah pajak 12%. Dulu awalnya infonya itu semua barang termasuk sabun, minyak, sampo. Akhirnya tadi update beritanya yang akan diberlakukan adalah untuk barang-barang mewah. Di tengah pergumulan perekonomian yang tidak mudah ini seringkali kita gagap sebagai gereja untuk meresponnya. Sehingga tiba-tiba muncul WA datang ke pendetanya. Atas nama ini dan seterusnya suruh membayar adalah pinjol. Ternyata yang tertera di situ namanya adalah anggota majelis jemaat. Viral. Pinjol sekarang itu sangat membahayakan. Tetapi kalau Bapak Ibu, menurut saya sebaiknya hindari pinjol. Tetapi kalau ingin terkenal dan viral, ya beda lagi. Pinjol. Yang kedua adalah judi online atau judol. Jangan dikira yang main judol itu anak-anak muda atau anak-anak yang masih produktif. Tidak. Yang sepuh-sepuh itu pun juga seringkali main judol. Dan akhirnya tiba-tiba utangnya akeh. Dan hati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Tidak ada rumusan orang main judol itu terus menang dadi soge, mboten enten. Apalagi sudah disetting. Bapak, Ibu bisa melihat risalahnya di beberapa YouTube. Tidak ada. Maka jangan percaya untuk main judol. Daripada uangnya dibuat judol,
dipersembahkan saja. Jelas wis. Dipersembahkan itu jelas. Dan masih banyak lagi persoalan pergumulan itu Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu maka mari kita tetap percaya bahwa Allah tetap menyertai kita dalam masa-masa menanti datangnya Kristus yang kedua dalam berbagai pergumulan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jika kita hidup kita ini seperti sebuah garis. Kalau dibayangkan hidup kita ini sebuah garis, maka biarlah garis itu tidak lurus begitu tetapi ada belokannya. Dan belokan itulah, sudut itulah yang membawa perubahan diri kita semakin dekat dengan Tuhan dan kebenarannya. Selamat menghayati Minggu Advent yang kedua dengan perubahan hidup yang semakin nyata dan serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita satukan hati kita dalam saat yang teduh dengan diiringi organis. Kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Supaya di dalam masa-masa penantian ini, kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dan kami sebagai gereja persekutuan yang komunal ini, kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih-Mu kami mohon. Amin. Datanglah Immanuel. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali.
Mari kita bersyafaat. Terpujilah namamu ya Bapa, Sang Sumber Rahmat. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh membangun ibadah bersama di gereja Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita dan syukur. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah melalui hujan yang Tuhan turunkan pada saat ini menambah kesegaran bagi para petani dan juga tanah-tanah yang membutuhkannya. Dan juga kami boleh merasakan kesegaran atas anugerah dan rahmat Tuhan ini. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah persekutuan gereja Tuhan di GKJW Jemaat Malang pada saat ini. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan pada saat ini, baik penatua, diaken, pandu puji, organis, dan juga multimedia, karyawan gereja, semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan yang melayakkan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Malang, kiranya Tuhan Engkau menuntun dan menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan masing-masing. Keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan Engkau hadir dan menguatkan. Di dalam persoalan perekonomian, di dalam hubungan relasi suami istri, orang tua dan anak, kiranya Tuhan Engkau hadir dan menyapa. Tuhan berikan roh kelembutan hati, sehingga keluarga-keluarga ini boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan di dalam pekerjaan Tuhan berikanlah kreativitas, hikmat sehingga boleh bekerja dengan kesungguhan dan juga boleh menghasilkan segala hal yang baik untuk keluarga dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, pada sore malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat yang saat ini sedang sekolah sampai yang berkuliah, yang saat ini bergumul akan tanggung jawabnya, baik di dalam sekolahnya, baik dalam perkuliahannya, baik di dalam pekerjaannya, dan di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, dan bahkan di dalam pergumulan buah kandungannya. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, sehingga semua boleh menjadi rahmat dan berkat Tuhan di tengah kehidupannya masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk melayani di GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Legal Hendriawan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai, memberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah Tuhan nyatakan di tempat ini. Tuhan berikan anugerah kekuatan, kesehatan, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bagian dari keluarga kami yang saat ini sedang jauh dari sisi kami, yang berada di luar kota, di luar pulau maupun yang ada di luar negeri. Kami percaya tangan Tuhan terus merenda di dalam kehidupan bagian dari keluarga kami, saudara kami, anak-anak kami, semua yang orang-orang yang begitu kami cintai. Kiranya Tuhan Engkau terus menyertai dan memberkati. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di tengah kehidupannya karena sakit dan di dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu Matsari. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sadu Sumanto. Kami juga berdoa untuk Ibu Yasmin, Bapak Rujito, Ibu Neneng Yuli Marini, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Subandi, Bapak Marto Adi Timo, Bapak Pitono, Bapak Isman, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Seti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Kurniadi Purwo Usodo, Bapak Adi Sucipto dan juga Ibu Aisyah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan rahmat-Mu,
segala kekuatan, semangat, sukacita, biarlah tercurah bagi saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat ini. Keluarga yang menemani, kiranya Tuhan berikan roh kekuatan dan kesabaran. Kami juga mengucap syukur untuk warga Sepuh Adi Yuswo, kiranya Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan juga semangat untuk terus melanjutkan kehidupan dan boleh menjadi teladan atas kehidupan keluarga dan juga cucu-cucu yang begitu mengasihi. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan menambahkan berkat di tengah sukacitanya. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tepat pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Ina Intarwati. Kiranya Tuhan Engkau memberkati saudara kami ini. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan kehidupannya dengan segala rahmat dan berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk perjalanan bangsa dan negara kami pasca pemilu kada yang boleh dilakukan dengan serentak, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terkhusus kami berdoa untuk wilayah Jawa Timur dan juga Kota Malang. Biarlah hasil yang sudah ada ini boleh terus membawa perubahan yang baik, sehingga kami sebagai warga negara yang baik juga terus Tuhan mampukan untuk mewujud nyatakan tanggung jawab kami sebagai warga negara dan ikut ambil bagian di dalam proses berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan Kota Malang ke depan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan panitia Natal yang sudah terbentuk dan yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melengkapi, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Terpujilah namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan dan kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti dalam hidup kita. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita.
Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya karena kebaikannya itu. Marilah kita pada petang hari ini mengucapkan syukur yang kita wujudkan dalam mengumpulkan persembahan. Matius 19 ayat yang ke-21 menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 84, baitnya yang pertama hingga selesainya kita mengumpulkan persembahan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami sudah mengumpulkan persembahan. Suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Dan semakin hari, semakin banyak jemaat Tuhan yang boleh terlayani dan boleh semakin hari, semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat Tuhan selalu menolong menyertai sehingga setiap pengelolaan persembahan ini boleh dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, mampukan kami juga untuk terus mengelola persembahan Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas kehidupan kami hari demi hari. Sehingga berkat Tuhan itu boleh mencukupkan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang melanjutkan kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan sendiri. Berikanlah buah-buah pertobatan saudara untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Ada waktu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Di dalam rahmat-Mu Tuhan kami berserah. Kiranya Tuhan menopang menyertai perjalanan hidup kami selanjutnya. Di dalam buah-buah pertobatan kami. Tuhan berikan kami kekuatan. Dan kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat anugerah, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk dan satu dua.